wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya harus terus semangat. Setelah sehari kemarin kalian mengikuti kegiatan MPLS, bagaimana? Senang ya? Nah, hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 adalah kegiatan MPLS hari kedua. Baru saja kalian mengikuti pembukaan kegiatan hari ini dengan bersama kepala sekolah dengan masuk ke tautan Zoom meeting. Tentunya sudah banyak hal-hal yang kalian ketahui tentang SMP Negeri 28 Semarang. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan berkenalan terlebih dahulu dengan kalian semua. Seperti apa kata pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Pancawati. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A sampai C dan kelas 9A sampai C juga. Selain itu, Ibu juga mendapat tugas tambahan dari sekolah untuk bidang pengajaran. Nah, saat ini kalian akan bersama Ibu di kegiatan MPLS hari kedua ini dengan materi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kalian pastinya sudah tahu banyak informasi tentang apa itu COVID, baik informasi dari media cetak maupun dari media elektronik. Dan dari adanya pandemi tersebut, maka pembelajaran tidak diperbolehkan dilakukan secara tatap muka atau bertemu di sekolah, melainkan melalui satu metode, yaitu pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat dengan PJJ. Hal ini bertujuan supaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Anak-anakku yang berbahagia, kalian tahu bagaimana cara pembelajaran jarak jauh? Nah, pada hari ini nanti Ibu akan mengupas untuk bagaimana cara pembelajaran jarak jauh yang efektif. Namun sebelumnya Ibu akan menyapa dulu untuk anak-anak. Nah, di situ ada Distia kelas 7B. Halo Distia. Kemudian ada Dian kelas 7A, Alvira kelas 7C. Ada juga Nadia. Ini Nadia kelas 7 apa ya? Ada Kevin, ada Gali juga. Nah, tolong kalian sebutkan atau tuliskan di grup WA kalian nama dan kelas supaya Ibu dapat menyapa kalian semua. Ada juga nih dari kelas 7C, ada Kesa. Halo Kesa cinta. Ada Jihan, Asna dari kelas 7B. Dan semua nanti Ibu akan menghafalkan kalian satu demi satu. Nah, ayo, nggak boleh ngantuk ya. Nah, supaya kalian tetap semangat dan tidak mengantuk, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Semua mengikuti ya? Oke, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama.
Anak-anak, bagaimana dengan lagu tadi? Kalian tentunya sudah hafal kan? Kemarin sudah dinyanyikan, hari ini kita ulangi lagi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi sebelum kita menyanyikan lagu hari pertama ke sekolah, untuk materi di sesi ini adalah belajar di era pandemi COVID-19 di kegiatan MPLS SMP Negeri 28 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Kalau kita berbicara tentang COVID-19, yang ada di benak kita adalah satu kata, yaitu corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini disebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bisa lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan juga bayi. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Untuk Kota Semarang, Bapak Wali Kota, Bapak Hendar Priyadi menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Nah, dengan adanya PKM ini, maka masyarakat Kota Semarang dilarang untuk berkumpul atau berkerumun, termasuk juga untuk anak-anak sekolah. Sehingga pada tanggal 16 Maret 2020, semua sekolah harus menyelenggarakan pendidikan pembelajaran jarak jauh. Termasuk kalian juga waktu masih di SD, kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh pasti Anda sudah tahu apa itu sebenarnya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama di suatu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung. Jadi, siswa di rumah, guru di sekolah, sehingga tidak bertemu secara tatap muka. Kemudian, bagaimanakah teknik atau cara atau metode pembelajaran jarak jauh? Nah, untuk cara ini ada 3. Yang pertama adalah dengan teknik daring atau dalam jaringan. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan secara daring itu artinya bahwa pembelajaran tersebut menggunakan model interaktif yang berbasis internet. Nah, guru atau pendidik bisa menggunakan aplikasi dari video conference, misalnya Zoom Meeting, Webex, atau Google Meet. Bisa juga dengan menggunakan WhatsApp melalui grup, bisa juga melalui YouTube, atau
yang kalian pasti punya adalah Instagram. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, kalian pasti di situ melihat ya, di sini semua siswa memegang HP atau handphone. Ada ini siswa ini menghadapi komputer. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran yang menggunakan cara daring. Nah, contoh yang ini adalah seorang guru sedang mengadakan telekonferensi menggunakan Zoom meeting dengan para siswanya untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, metode ini atau cara Zoom ini jadi akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa melalui media tersebut. Nah, ini contoh kalian kemarin pagi waktu pembukaan hari Senin. Bapak Ibu wali kelas kalian juga sudah mengadakan kegiatan Zoom meeting. Ini salah satu contohnya. Ini semua adalah teman-teman kalian yang sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting kemarin dengan wali kelas. Ini kelas 7B. Nah, dengan wali kelasnya Bapak Ardian. Nah, anak-anak, untuk cara yang kedua di dalam pembelajaran jarak jauh adalah dengan cara luring atau luar jaringan. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan buku pelajaran atau televisi. Ya, kalian kemungkinan waktu SD kemarin mengikuti program belajar dari rumah yang ditayangkan oleh TVRI. Itu adalah salah satu contoh pembelajaran luring. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan radio. Nah, luring ini merupakan pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan internet. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga, model pembelajaran yang ketiga ini adalah kombinasi. Nah, kombinasi itu artinya campuran antara daring dengan luring. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, berikut adalah ini bisa kalian lihat. Nah, ini gambar anak sedang melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode luring. Nah, ini anak ini sedang belajar dengan melihat televisi. Kemudian gambar yang di samping kanannya ini seorang anak sedang belajar. Nah, orang tua kalian selama PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh adalah sebagai guru di rumah. Nah, lihat nih, anak ini sedang belajar bersama ibunya dengan menggunakan buku teks atau buku pelajaran. Yang ini juga demikian, seorang ibu sedang belajar bersama anaknya. Di depannya banyak buku-buku paket, buku tulis atau buku pendamping yang semuanya berkaitan dengan materi tersebut. Untuk prinsip pembelajaran jarak jauh itu harus menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak, yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Itu semua menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Maka dari itu, kalian tidak belajar secara tatap muka, tetapi belajar dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 28 Semarang? Nah,
Untuk SMP Negeri 28 Semarang atau kalian nanti akan belajar bersama Bapak Ibu Guru dengan metode kombinasi. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan, jadi guru akan melaksanakan pembelajaran dengan memvariasikan antara daring dan luring. Untuk yang daring nanti Bapak Ibu Guru akan menggunakan channel YouTube, kemudian ada WA Group, Instagram, ada Zoom Meeting, Google Drive, kemudian juga menggunakan Telegram. Kemudian untuk luring, yaitu akan menggunakan buku-buku yang dipinjamkan oleh sekolah kepada para siswa, kemudian juga televisi dan radio. Itu merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan di SMP Negeri 28 Semarang. Lalu untuk penilaiannya bagaimana? Nah, untuk penilaian yang pertama nanti akan ada yang namanya penilaian harian atau PH. Nah, penilaian harian ini nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan jumlah KD-nya masing-masing. Jadi tidak sama antara bahasa Indonesia mungkin dengan mata pelajaran yang lain, jumlah PH-nya atau penilaian hariannya tidak sama. Kemudian yang kedua adalah PTS, penilaian tengah semester. Ini ada dua, yaitu di semester ganjil dan nanti di semester genap. Lalu yang ketiga adalah PAS, penilaian akhir semester. Nah, untuk PAS ini nanti akan dilaksanakan di bulan Desember. Lalu yang keempat, penilaian yang keempat adalah PAT, penilaian akhir tahun. Nah, ini akan dilaksanakan nanti pada bulan Juni tahun depan. Nah, kemudian dimensi apa saja yang akan dinilai? Yang pertama adalah dimensi pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah dimensi keterampilan dan yang ketiga adalah dimensi sikap. Untuk sikap ini nanti ada sikap sosial, ya, kemudian juga sikap spiritual. Sikap sosial ya tentang tanggung jawab kalian, kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian tata tertib kalian dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengenakan seragam dan lain sebagainya. Sedangkan untuk spiritual adalah hal-hal yang berkaitan kita kepada Tuhan, misalkan rasa bersyukur, bagaimana ibadah kalian, bagaimana cara kalian mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu nilai sikap spiritual. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini, kalian akan tetap mengikuti tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 28 Semarang. Nah, nanti yang pertama, kalian harus yakin bahwa saat kalian mengikuti pembelajaran itu kalian dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, harus mengenakan baju seragam sesuai dengan hari seragam tersebut. Nah, untuk kalian kelas 7 menggunakan seragam saat kalian di SD. Hari Senin apa, Selasa apa, sampai pada hari Jumat. Nanti setelah kalian mempunyai seragam baru untuk di SMP, baru kalian nanti akan menyesuaikan seragam di SMP. Kemudian yang kedua, kalian meskipun pembelajaran jarak jauh itu harus berpenampilan rapi, harus bersisir untuk yang laki-laki, yang perempuan ya harus rapi dalam penampilannya. Nah, untuk tata tertib ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada hari Rabu oleh wali kelas kalian masing-masing.
Kemudian untuk agar kalian tetap sehat selama di rumah maupun nanti saat kalian sudah belajar di sekolah, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan apa saja? Ya, kalian kalau sangat terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Bila perlu, kalian menggunakan face shield. Kemudian jangan lupa sediakan hand sanitizer di tas kalian atau di rumah saat kalian habis pegang laptop misalnya atau HP. Nah, hand sanitizer itu bisa kalian gunakan untuk membunuh virus-virus yang barangkali ada di benda-benda kalian yang habis kalian sentuh. Kemudian menyiapkan tisu basah barangkali saat itu kalian bepergian dan belum menemukan tempat cuci tangan. Untuk sementara kalian bisa menggunakan tisu basah. Nah, yang kelima, sering-seringlah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Pesan dari kami untuk kalian semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7H, selama pembelajaran jarak jauh ini, kalian tetap di rumah, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa mengonsumsi buah dan sayur, olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Demikian yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, tetap di rumah. Semangat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.